warahmatullahi wabarakatuh. Makan opak dengan gurame. Yang kompak biar rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati yang para Bapak Ustaz Muhammad Ishaq Zainul, saya kenalnya Pak Ustaz Zainul. Lengkapnya kita lupa. Al Ustaz Mikraj, Al Ustaz Abdul Halik, dan dari manajemen RA Group, Bapak Ibu para calon tamu Allah, mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu siap manasik? Enggak ngantuk? Harus jujur mau umrah nih. Jangan sampai kami masuk ke alam gaib ya, antara ada dan tiada. Biar semangat kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba artikan labbaik Allahumma labbaik. Kok aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Artinya tadi ini menyambut panggilan. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kita oleh Allah diperintahkan haji dan umrah ke tanah suci. Orang beriman bilang labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang. Labbaik la syarika laka labbaik. Ada dua orang ya. Kenapa nggak ikut semua ini? Ayo, labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya segala wan ni'mata laka wal mulk, milikmu ya Allah. La syarika lak, tiada sekutu bagimu. Awas jangan dusta, jangan bohong. Bapak Ibu benar-benar datang untuk siapa? Allah. Untuk Allah kesana mau ngapain? Baik. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan manasik, saya menampilkan amanah dari Ibu Hajah Irmawati Asrul Ajistaba sebagai owner NRA Group. Sekarang sedang berada di Mekah. Ya, pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaah yang sudah mempercayakan pengurusan perjalanan ke Tanah Suci melalui NRA Group. Ya, mohon doakan kami, semoga urusan kami dimudahkan Allah. Yang kedua, mohon maaf bila dalam pelayanan kami ada hal yang kurang berkenan. Sejak pendaftaran, pelayanan dalam pendaftaran, sejak manasik, kemudian makan yang kami hidangkan, besok saat keberangkatan di bandara,
kedatangan sampai tujuan tanah suci, ya, dalam pembimbingan semuanya. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian ucapan selamat menjalankan manasik dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal menuju tanah suci. Semoga dapat meraih ibadah umroh yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pulang pergi sehat walafiat dan bisa menjalankan ibadah dengan dimudahkan Allah SWT. Baik, Bapak Ibu sudah pegang lembar kontrol. Mohon maaf kalau fotonya salah. Tidak ada masalah sebetulnya, sebab itu tidak ada kaitan dengan pengurusan administrasi. Itu hanya untuk pegangan jemaah saja. Untuk apa? Untuk tahu besok jam berapa berangkat. Di lembar depan itu kan sudah jelas penerbangannya, transitnya, kemudian berangkatnya kembali, nomor pesawatnya. Di situ ada ustadz pendampingnya. Juga disampaikan, apalagi di situ hotelnya, ya, betul? Hotelnya di mana sudah ada, sudah jelas ya. Maka kadang banyak Pak jemaah daftar umroh nggak tahu Pak. Pesawatnya apa? Nggak tahu. Berangkatnya kapan? Belum dikasih tahu. Hotelnya apa? Apalagi hotel katanya. Ustadznya siapa? Apalagi ustadznya nggak tahu. Nggak tahu. Akhirnya ditunggu-tunggu nggak berangkat Pak. Ada yang berangkat sekarang tuh berangkat murah Pak. Murah. Di TikTok kan banyak. Tapi Pak pakai shuttle bis jauh. Jauh, bisa 3 kilo, bisa 5 kilo, bahkan ada yang bawa beras sendiri. Di sana camping, masak sendiri. Gimana ibadah? Murah sih murah, tapi malah repot. Nah, ya insya Allah era standar sesuai dengan harga Pak. Ya, pelayanan hotel tidak jauh. Ya, insya Allah di sana makan enak, tidur nyenyak, ibadah yang harus kita lebih nikmatin, bukan tidur ya. Arahan dari petugas, mohon maaf, yang ke Dubai ini tidak seperti yang pakai Emirat, tidak seperti yang pakai Garuda Pak. Syarat pengurusan di bandara. Kalau Garuda kita bisa cincai namanya dengan Garuda. Jadi kita langsung ngurusin bagasi semuanya, jemaah duduk manis. Sudah dapat tiket, boarding. Tapi yang Dubai ketika kita ngurus bagasi harus juga ikut, bukan ikut ngurusnya tapi hadir. Jadi bagasinya kita tahu apa masuknya. Jadi harus ada orangnya, ya begitu. Jadi beda dengan yang Garuda. Ini penerbangan pesawat dari luar negeri biasanya tidak hanya Dubai semua, pokoknya luar negeri jemaahnya harus ada. Mohon kebersamaannya, kerjasamanya supaya mudah ya. Jadi besok sesudah kumpul nanti diarahkan ke tempat imigrasi. Nah, kemudian Bapak Ibu, tas kecil, tas troli kecil yang anaknya yang gede itu. Besok kalau sampai Jeddah ada melahirkan tuh. Yang anaknya itu boleh dibagasikan juga biar gak repot nanti transit di Dubai. Ya, enak Pak, langsung ke panitia serahin, Pak tolong. Jadi ambil hal yang mau dipakai aja, dipergunakan. Bagus, gitu ya. Mau nih yang transit Dubai supaya tidak repot, tolong bagasi kecil juga dimasukkan saja ke bagasi. Jangan masukin power bank. Sebab power bank gak boleh dimasukkan ke bagasi. Kalau ada power bank gak bisa dibagasikan. Nanti ditunda di Cengkareng, sebab nggak boleh aturan penerbangan. Dibawa power banknya ke cabin, ke pesawat, gitu. Paham ya Bapak Ibu? Awas yang masukin power bank ke bagasi besarnya harus diambil dari sekarang. Nah, jangan sampai dibawa dibagasikan, nggak boleh. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang plus Dubai dulu. Nah, sesudah dibagasikan barang, tentunya ikutin arahan dari Pak Ustadz pembimbing untuk ke imigrasi. Jangan malah foto-foto rombongan. Orang lain sudah turun dipanggil-panggil, hilang 2 orang. Selfiean ya. Ini bikin repot nih. Ini yang tukang selfie kalau ditegur galak. Bu, tolong yang lain sudah ke imigrasi, sebentar Ustaz katanya, tolong sini Ustaznya, tolong fotoin dulu motor. Kalau Ustaz
ustaznya agak cemberut, itu dinasihatin ustaz jadi pembimbing yang sabar ya. Maklumlah kami ini kan. Tanggal 4 sampai di sana langsung umroh Pak. Ya. Tanggal 5 langsung ke Taif. Oh mantap Pak ini, jihad Pak ini. Semangat, kalau nggak semangat mah letoy. Ya. Berarti tanggal 6 hari Jumat ya. Tanggal 6 hari Jumat istirahat, Jumatan. Awas Jumatan di sana Pak. Paling minimal nih untuk semuanya Bapak Ibu, ibu-ibu juga Jumatan. Ya. Minimal jam 10 harus sudah di BS dan di masjid Jumatan. Kenapa? Sebab kalau udah mepet gak kebagian tempat. Oh, bisa-bisa di pelataran ya. Tolong. Kemudian pada tanggal 7 City Tour dan umroh yang kedua. Hebatnya lagi tanggal 8 langsung berangkat ke Madinah. Oh ya. Baik, kemudian di Madinah tanggal 9 ziarah sekitar Raudhah, kemudian tanggal 10 City Tour Kota Madinah, tanggal 11 insya Allah pada pukul 6.15 sudah sampai di Cengkareng insya Allah. Ustaznya adalah Ustaz Munawir Mustafa Umar, Tuan Guru dari NTB. Biasanya besok baru sampai di sini. Ya, kemudian di sini ada Ustaz Samsuryadi Darwis Muhammad. Di sini ada kawal dari Trio Honda. Trio Honda mana Pak? Belum sampai berarti. Trio Honda itu dari Kalimantan Pak, dari Pontianak. Ada Ustadz Doni Haryanto bin Saso, ini petugas kami yang ada yang biasa ngurus di bandara di Jeddah. Insya Allah berbarengan nanti dengan yang bis 6 dan bis 7 Garuda. Baik. Turki mana? Turki. Assalamualaikum yang grup Turki. Alhamdulillah. Ini beliau nanti komandannya. Ustadz Mikrat. Mohon Bapak Ibu amanah saya tolong ikutin arahan petugas. Yang bikin kacau itu kalau tidak ikutin arahan. Saya sampaikan kewajiban ketika kita bepergian lebih dari 3 wajib atau harus mengangkat satu pemimpin dan wajib diikuti. Jadi tolong nanti yang mengarahkan selama perjalanan umroh plus Turki didampingi oleh sekarang Bapak Ustadz Mikras. Beliau ini tadinya mukim di Mekah Pak, berapa tahun? Di Mekah berapa tahun? 11 tahun. Nah, sekarang sudah mondar-mandir Mekah ke Medan. Baik Bapak Ibu. Untuk Turki insya Allah berangkat tanggal 3 besok. Jadi tolong persiapkan. Kemudian pesawat ya Turki saja. Take off-nya jam 9:05. Jadi tolong di bandara mundur 9, 8, 7, 6. Jam 6 sudah ada di bandara. Kalau kira-kira jauh Pak, mendingan sholat subuh di bandara, lebih aman. Jangan sholat subuh di rumah tapi telat nanti ya. Baik, baik tolong ini diperhatikan ya. Jadi jam 6 sudah ada di bandara, di terminalnya semuanya Pak, di terminal 3 ya, di pintu 3 atau pintu 2 di depan Sate Senayan, di depan Sate Senayan, restoran Sate Senayan ngumpulnya. Baik. Kemudian sampai di Turki jam 5.30 nih sholat jam 5 pagi ya. Jam 5 pagi subuh. Berarti sholat subuh di mana Pak? Di Turki. Jam 5. Di sana biasanya sholat subuh itu jam 6, jam 7. Karena kan musim dingin. Musim dingin itu jam 7 Pak, kadang-kadang subuhnya. Jadi nanti turun, urus imigrasi, keluar, diarahkan sama petugas. Kalau nggak langsung ke hotel, biasanya sholat di bandara. Tapi biasanya langsung ke hotel atau ke restoran ya, yang ada tempat sholatnya. Langsung sholat subuh. Ya, insya Allah. Kemudian tanggal 4 Desember, Bapak Ibu, City Tour Turki. Nanti diarahkan mungkin ke Istanbul. Saya sampaikan tentang kemudian nemtek Bapak Ibu. Ini nemtek jangan sampai tertinggal. Ini adalah pengganti daripada paspor.
Selama di tanah suci, Bapak Ibu tidak pegang paspor, yang pegang apa? Name tag. Ya, banyak sekali kami terbantu dengan name tag. Ada yang sepuh, yang ketinggalan di masjid misalnya atau ketinggalan nyasar, bisa mudah kalau bawa name tag. Nanti ada orang lihat, diunjukin, Pak saya ini, saya kesasar. Nanti dilihatnya ada nomor telepon di name tag, baru hubungin kami panitia. Ini kalau tidak bawa name tag bingung. Dari mana kita dapat informasi? Ini mohon name tag dijaga dengan baik. Dibawa di sana, setiap pergerakan dibawa. Apalagi mau ke Raudhah ini wajib bawa name tag, sebab mereka ngitung sesuai dengan name tag. Ini NRA, kelihatan name tag. Kalau enggak kadang-kadang disuruh keluar, sebab name tagnya gak dipakai, dianggapnya bukan jemaah NRA. Sebab sekarang ke Raudhah tidak seperti dulu, Pak. Dulu Raudhah bebas. Sekarang kita Raudhah daftar dulu ke muasasah. NRA berapa orang yang mau ke Raudhah? Daftar dulu, Pak. Nanti keluar tuh nama-nama. Dan tidak keluar, kadang-kadang tidak keluar sekaligus. Misalnya kita daftarkan 40, kadang keluarnya 28. Kita sudah ngantri, ternyata sampai nomor 28 ke bawah. Yang ini maaf, nanti dijadwal lagi sore saja. Kadang begitu sekarang. Oh susah, Pak. Sekarang nggak kayak dulu kan kita bisa balapan, milih di mana tempat. Sekarang mohon maaf, ada juga lewat aplikasi nusuk, dan itu juga belum tentu dapat ya, karena itu juga jadwalnya belum tentu tepat dengan kegiatan, kadang-kadang bentrok dengan kegiatan kita. Nah, baik, sekali lagi Bapak Ibu, kita mohon kepada Allah semoga urusan semuanya dimudahkan Allah. Baik Bapak Ibu, siap berangkat ke tanah suci? Apa yang sudah disiapkan? Hati, apalagi niat, apalagi duit, real, uang Jokowi, saya masih terkenal. Uang Jokowi masih terkenal. Ya, Pak Prabowo belum terkenal, masih Pak Jokowi. Apalagi Pak siapkan? Padahal ibu-ibu kan sampai nanti malam coba kerasa preset, masukin lagi, keluarin lagi, masukkan lagi, ke Tamrin City lagi, nyari lagi, masukin lagi. Siap. Baik Pak. Kenapa? Kalau tidak siap, masalah bahaya kalau tidak siap. Harus siap Pak. Ya, Bapak Ibu, mohon disimak nih ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahu bi'atsahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Tolong jangan ada yang enggak nyimak ayat ini. Allah At-Taubah ayat 46. Allah berfirman, jikalau kalian benar-benar mau berangkat, tentulah kalian mempersiapkan diri untuk keberangkatan itu. Ulangi, jikalau kalian benar-benar mau berangkat, tentulah kalian mempersiapkan diri untuk keberangkatan itu. Persiapan. Tetapi Allah tidak menyukai atas keberangkatan mereka. Karena kalau tidak suka, tidak siap-siap, menganggap perjalanan biasa, meremehkan perjalanan suci ini. Biasa aja. Ya, hati-hati ini yang biasa aja. Tidak bahagia, ya. Awas. Karena tidak siap-siap, Allah tidak suka fasabbatahum. Allah lemahkan keinginan mereka. Sampai di sana enggak ada kenikmatan ibadah. Maka saya bilang, tolong pada sekarang perbekalan dengan baik. Satu, ada 3 bekal. Satu, akidah yang benar, sehingga dari akidah ini mengeluarkan niat yang ikhlas. Beri satu niat dulu. Ikhlas kan Pak berangkat? Bapak Ibu ikhlas kan? Kalau ikhlas jangan bilang-bilang Pak. Ya, ikhlasnya apa? Insya Allah. Bapak Ibu harus periksa Pak. Kadang-kadang perasaan udah ikhlas padahal enggak. Pas ngobrol dengan teman, Ibu alhamdulillah bisa umrah juga. Dia habis keluarga pada umrah, kalau nggak ikut malu. Nah yang gini Allah tandain tuh, nggak bakalan nikmat ibadah. Namanya juga sekedar malu. Di sana juga uring-uringan Pak. Hati-hati, nggak dikasih nikmat ibadah, nggak dikasih. Kenapa? Memang bukan untuk Allah.
Ada lagi bapak-bapak, Pak, alhamdulillah umroh, ya Ustaz, istri maksa ngajak umroh. Wah, kepaksa. Gak enak masa istri berangkat sendiri, terpaksalah nemenin istri. Allah tahu, demi Allah ini sangat menyepelekan sekali. Nah, lihat. Dan yang begini kalau sakit di sana, kata istrinya, sabar ya Pak, makanya jangan umroh. Ngajarnya Bapak sampai di sini sakit. Nggak ada sabar, nggak ada ikhlas, nggak cocok makan tuh, nggak enak makan jadinya. Tambah dikasih ujian sama Allah, tambah nggak enak, tambah menderita. Kenapa? Tidak bersyukur. Adzabun syadid. Artinya perjalanan yang harusnya membahagiakan jadi siksa. Nggak ada nih, nggak ada ikhlas, nggak ada sabar, nggak merasa beruntung. Masya Allah, bahaya Pak. Makanya lillahi, periksa terus, periksa yang suka main TikTok, bikin konten. Awas, jangan niatan mau bikin konten. Lihat orang yang umrah sekarang pada konten. Baik, awas, bahagia satu dipilih Allah. Nah makanya kalau dipilih nggak siap-siap kan pantas saja diterima Allah. Harus siap-siap. Kenapa dipilih Allah ke tempat terbaik? Jadi apa? Jadi tamunya Allah. Al-ghazi fi sabilillah wal haji wal mu'tamiru waqtullah. Yang berjihad di jalan Allah, yang haji dan umrah adalah tamunya Allah. Da'ahum fa'ajabu. Ya. Kenapa? Doanya dikabulkan Allah. Sebab Allah panggil, Bapak Ibu bilang labbaik Allahumma labbaik. Tuh, Bapak Ibu mungkin Allah panggil kita. Satu, karena Allah tahu kita banyak dosa, maka kita dipilih Allah untuk ke tempat taubat terbaik. Dua, mungkin saja Bapak Ibu punya masalah. Bapak Ibu punya masalah? Ya kelihatan ya. Makanya Allah undang ke tempat terbaik. Ya namanya hidup pasti banyak masalah. Jadi syukuri, nikmati, bahagia. Ya Allah, ternyata aku bisa ke tanah suci. Awas, kadang-kadang yang tua ngeluh, Ustaz saya ke tanah suci, tapi saya itu udah tua. Dulu mah saya bisa tawaf sendiri, sekarang ngerepotin orang. Itu nggak enak. Yang enak tuh, alhamdulillah Ustaz, setua ini saya bisa berangkat. Padahal saya sakit tapi bisa berangkat. Subhanallah Ustaz, tanya Kak, saya bisa berangkat. Bahagia tuh, nggak usah susah. Harusnya senang. Anak yang bawa orang tua, demi Allah harusnya sangat senang. Alhamdulillah Ustaz, saya bisa bawa orang tua saya. Itu surgaku paling tengah. Di sana itu jadikan dia jalan menuju mabrur, makbul, perhatikan dengan baik. Jangan menuju mabrur tidak diperhatikan, ibunya malah dikunci di kamar, kedinginan AC. Bayangkan ibunya, mana nggak ada orang. Ketika ketemu, ibu tadi kemana subuh nggak kelihatan, dikunci Ustaz sama anak-anak. Tanya anak-anak, kenapa ibunya dikunci? Lelet Ustaz, lama. Nanti saya ke bagian jamaah, itu nggak dapat ridho Allah. Harusnya gini, Bu, tapi jangan lelet juga. Bu, ayo ke masjid. Udah kamu aja, ibu mah di kamar aja. Jangan Bu, kita ingin dapat yang terbaik. Ayo kamu nanti nungguin ibu. Nggak apa-apa ditungguin. Kata Ustaz juga nunggu ibu mah surga. Ayo ibu nggak apa-apa, ayo ditungguin. Itu baru surga, bukan dikunci ya, tapi dibawa. Ya, awas perhatikan, sebab ujiannya bawa ibu-ibu, bawa bapak yang sudah sepuh, kadang-kadang ujiannya banyak besar. Kenapa? Hadiahnya surga. Kata ibu yang dibawa, alhamdulillah bisa dikasih tahu ya. Harus memang pilihannya begitu ya. Awas yang dengan rombongan keluarga bersyukur, alhamdulillah bisa dengan. Jangan gini, lah si ini pakai ikut lagi. Kalau dia ikut mah bahaya nih. Alamat kita disuruh-suruh, karena dia tuh cerewet lagi. Udah busuk hati dari awal. Harusnya Pak doakan, semoga si ibu ini baik, jadi berubah, bisa hijrah. Itu doa kita yang ikhlas dikabulkan Allah. Nggak sedikit bilangnya, Ustaz nggak nyangka
Padahal bibi saya itu, kalau di rumah tuh marah-marah. Di sini sabar banget. Ada tuh. Berkat doa kita yang ikhlas, bersih hati. Jangan nanti di sana repot, nyesel bawa si ibu, nyesel bawa si ibu. Nah, itu jadinya rusak. Nah, baik ya, baik penting. Bersyukur, pokoknya bahagia. Orang yang bersyukur tentunya tidak akan menyia-nyiakan perjalanan, tidak menjadi mubadzir di perjalanan hebat. Maka niatkan dari sekarang untuk ibadah. Apa yang harus dipersiapkan? Ilmu, bekal budaya, bekal syariah. Harus tahu cara umroh. Nanti Ustaz yang akan menerangkan bagaimana umroh. Ya Ustaz, dari mulai dari rumah itu apa yang harus dilakukan, berangkat nih, ini apa yang harus terus sampai ke pulangannya, agar Bapak Ibu melaksanakan ibadah tidak ikut-ikutan tapi tahu caranya. Makanya cara mengutus juga pembimbing ibadah. Pembimbing ini tolong tanya ibu, jangan kali tanya, kasihannya. Ustaz dicari sama ibu. Ada apa ibu? Ustaz antar beli sejadah. Antar beli sejadah. Yang paling sedih suruh ngantar beli abaya. Ustaz, istri Ustaz segede apa sih? Segede gini, kayaknya sebesar ibu saya deh. Dikira mau beli buat Ustaz, udah GR ya. Buat ukuran doang. Gak ada di sini punya sana, di Afrika. Baik Bapak Ibu, selanjutnya tolong syariahnya dipelajari. Nanti manasik syariah jangan sampai gak bertanya, tanya deh. Harus cerewet supaya ibu paham. Ya, baik. Ketiga, bekalnya akhlak yang bagus. Tolong Bu, akhlaknya bagus kapan? Dari sekarang mulai akhlak bagus. Jangan bicara yang mendatangkan Allah murka. Kalau ada yang bicara, tolong Bu, kita mau berangkat umrohnya. Kan Ustaz, kita mau untung ya dapat hidayah, kita mau bisa umroh. Padahal kita mah pas-pasan tuh ibu tetangga kita tuh kaya-kaya, dia mah nggak berangkat umroh, nggak dapat hidayah. Nah itu ngomongin orang, itu dosa ya. Tolong sekali lagi Bapak Ibu, ini akhlak harus bagus. Akhlak itu adalah yang membuat ibadah kita sampai kepada Allah. Dan akhlak juga nanti yang buat rusak ibadah kita. Ya, kalau kita tidak berakhlak bagus bisa merusak ibadah. Ya, tolong jaga dari sekarang. Tolong Bapak Ibu, sering mengingatkan dengan suami. Bahkan bersihkan hati. Ya, dengan suami dulu, Pak maafin ibu. Ibu suka banyak ngomel. Ibu kurang taat, sering bandel. Tolong maafin, ibu ingin Allah ridho. Bapak jangan bilang, baru sekarang ibu sadar ya. Jangan, nanti berantem lagi. Harus bikin alhamdulillah. Bapak juga minta maaf. Bapak jangan gengsi ya. Emang harus minta maaf sama bapak. Emang banyak perempuan yang di neraka gara-gara dosa. Nggak bisa begitu. Terima dengan senang hati. Maafin bapak. Bapak juga banyak dosa. Belum bisa mendidik, belum bisa memimpin, belum jadi contoh yang baik. Tolong maafin bapak, doain bapak nih, biar bapak ibadahnya diterima Allah. Itu sudah gitu Pak. Indah Pak nanti di sana. Tawaf berdua, nangis berdua, doa untuk keluarga, doa mertua. Indah. Kalau dari sekarang udah berantem, gimana bisa enak ibadah? Pak beli kaos kaki pada tahu. Nah beli kaos kaki aja nggak bisa, gimana sih Pak? Ini yang begini, bukan yang begini. Beli sendiri makanya. Nah, udah mau berangkat berantem. Ini tolong perbagus. Ya ibu tolong, kebusukan sekecil apapun di hati, tolong minta maaf. Kenapa? Kadang-kadang ibu bapak suka menyimpan keburukan. Kelihatannya sih mesra, bahagia, tapi ketika ngobrol dengan ibu yang lain, ibu mah enak punya suami itu baik-baik, baik banget, baik apaan? Kamu dulu tau aja suami saya, kalau di rumah ngoroknya gede banget. Nah, udah dosa, udah ngomongin suami, rusak tuh ibadah. Tolong Bapak Ibu, sekali lagi akhlak harus bagus, harus ikhlas, harus sabar, jangan sombong. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah nggak suka kalau kita sombong. Ya, jangan mentah-mentah. Kita hanya makhluk Allah yang butuh pertolongan Allah, yang mati dimatikan, yang hidup dihidupkan, mati pun dimatikan. Insya Allah problem semua adalah semua ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, ingin istiqomah dalam kebaikan sehingga akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ustaz Muhammad Ishaq Jaino. Di sini juga ada Ustaz Mikrat.
Selamat menjalankan manasik, semoga dapat ilmu yang manfaat untuk bekal tanah suci dan dapat ibadah umrah yang makbulah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.